di Surabaya Teras. Jadi suami ikut Sunan Giri bahasa Jawa. Iya, mangga, balik bahasa Jawa mangga. Lebih langsung kayak pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah alhamdulillah saya sebenarnya guyur sama Abah karena setiap saya ke Bandung udah dipotong tengah jalan kapan kesini gitu ya. Ya karena saya kadang-kadang cuma sebentar aja, biasanya angkatan laut gitu, beda dengan polisi. Kalau polisi itu lama gitu di Bandung. Kalau saya kan cuma 3 hari balik lagi, berangkat lagi ke laut lagi. Makanya tadi ya Pak Oca bilang kalau istilah ke laut itu memang sebenarnya orang Sunda gitu ya, orang Sunda. Padahal istilah ke laut itu pernah diskusi. Jadi sebenarnya tuh budaya yang paling tua itu adalah budaya maritim. Budaya maritim. Jadi pantas kalau cerita mengenai budaya itu ada yang dinamakan maritime culture landscape. Jadi paparan budaya maritim. Saya berusaha dengan museum ini sebenarnya membawa kembali orang Sunda ke budaya maritim. Saya mungkin tidak cerita di sini bahwa sebenarnya ada lubang jalur itu dari titik nolnya Citarum itu ke laut Kidul yang mana bahasan di sukruk gitu kan. Kalau ketemu jebolan gitu. Ya alhamdulillah guyuran dengan Abah, berbilang Abah saya nanti ke Batu Jajar Sabtu sampai Selasa pagi. Jadi rumah yang tukang ya kumpul dinten Minggu hari Minggu dan sekalian Abah tuh inginnya buka apa bahasanya ya? Mendar tutunggusan karuhun. Saya sampai buka kamus lagi mendar tutunggusan karuhun tuh naonnya gitu ya. Ya memang tadi sudah diceritakan ya, mungkin perjalanan hidup Kang Anton bahwa akhirnya menjelang akhir saya mengakhiri tugas di Angkatan Laut itu banyak hal yang memang akhirnya saya harus kembali membangun maritimnya orang Sunda. Saat itu semula mau bikin museum itu di Jakarta, tapi ada amanah karuhun harus kembali ke tempat ke Banu Raja ini bangun museum di sini, dan museum ini menghadapnya ke Gua Pawon. Lalu diteruskan itu sampai ke Batu Jaya sampai ke atas ya. Belakangnya ke selatan Laut Kidul. Jadi ini ke selatan begitu. Kalau ini diluruskan lambung kiri itu ke Istana Bogor, Gunung Salak sampai ke Mekah. Itu lurus 295 ke sananya. Jadi kalau sholat Idul Adha itu udah lengkap. Kalau ke timurnya ya balik lagi ya bisa nyambung lagi ke Mekah lagi gitu. Walau alam bisa waktu. Memang kegiatan kumpul yang khususnya berkaitan dengan mengeksplorasi budaya itu menjadi bahan yang kembali diperlukan untuk membangun karakter. Dan memang tidak mudah lah, karena kan contohnya saya sering bicara sebenarnya kehilangan suatu bangsa bukan karena genosida artinya pembunuhan massal, tapi sebenarnya kehilangan satu bangsa itu yang pertama itu hilang bahasanya. Nah orang Sunda ini bicaranya Sunda tapi tulisannya tulisan Latin, sebenarnya sudah hilang kita itu. Makanya sedikit saya tulis di sini Banu Raja pakai bahasa Kagangnya Sunda, walaupun itu generasi baru gitu ya, tulisan baru, tapi bahasa tulisan Sundanya udah hilang. Ini kewajiban kita untuk kembalikan jati dirinya orang Sunda, paling tidak mengenal kalau ucapannya
Sunda itu tulisannya orang tahu gitu, tulisannya tahu. Karena itu yang akan memperbesar kejayaan daripada suatu bangsa. Kalau bangsa Sunda ini pernah menjadi bangsa yang besar, maka sebenarnya tulisan itu tidak boleh hilang. Bangsa yang besar di dunia, pengalaman saya keliling dunia, ya alhamdulillah untuk kewajiban mengabdi negara sudah 41 negara dikunjungi. Ternyata yang paling bisa mempertahankan jati diri dan kejayaan itu karena dia memelihara tulisannya sendiri. Orang Arab pakai bahasa Arab, tulisannya Arab. Orang Cina ngomong Cina, tulisannya Cina. Orang Jepang, orang Rusia. Nah, kita ini justru hilang gitu kan. Kenapa gitu? Sejak kapan hilangnya? Walau gitu. Yang kedua sebetulnya hilangnya karakter jati diri bangsa itu karena kearifan lokalnya hilang. Kearifan lokalnya hilang. Dan saya berusaha peresmian museum ini saya tampilkan semua teman-teman dari budaya dari Pakuan, dari Bandung, dari Garut, Tasik, tampil calung, godok, tampak segala macam, calung tampil juga, termasuk Abah jadi nahoda kapal gitu. Dan kapal itu sebenarnya tidak dibuat oleh orang luar daripada Citarum. Jadi kapal itu dibuat oleh orang-orang Jompong. Jompong itu agak ke muter sedikit di daerah situ. Jadi orang Jompong itu dari zaman dulu bikin kapal. Dan saya tanya dia, bagaimana membuat kapal ini? Pakai perasaan. Ukurannya gimana? Ini perasaannya benar gitu ya. Saya ukur berapa senti, di sekian senti saya ukur benar gitu ya. Itu artinya kearifan lokal yang nggak hilang. Gitu. Dan insya Allah nanti ulang tahun 1 tahun museum ini, saya dengan teman dari Bogor, mungkin teman-teman Pak Ocha juga, itu mau menampilkan konser Wadisra Awi di sini. Bisa, saya sudah menyiapkan teman-teman. Terus Ando Katilu, bangsa itu akan kehilangan jati diri karena warisannya hilang. Warisannya itu misalnya tinggalan. Kita punya batu jaya, kita Candi Kiwa, punya Campuan, Gunung Padang, batu tulis, mungkin di Gadok gitu, Walungu. Itu ceritanya putus, gak nyambung. Nah, padahal upamanya tinggal trek histori, kerajaan yang paling lama itu adalah kerajaan di Pasundan. Timur Ngawisan Tarumanagara sampai berakhir anggaplah Sumedang itu 1700-an. Artinya kurang lebih 11 abad. Padahal Majapahit itu milenium 200 sampai 1500, hanya 300 tahun. Tapi tinggalan-tinggalan Sunda itu nggak kelihatan. Terus yang berikutnya yang terakhir adalah karakter yang terbentuk akibat kita mencari. Memang akhirnya kita tuh sering, ya saya sering ikut di kongres sudah, pebuyutan, ikut di sejarah Islam Nusantara. Saya tidak melihat satu kata gitu, tidak melihat satu kata. Hanya lebih banyak mempersoalkan sesuatu yang referensinya tuh masih sama-sama gitu. Saya dengan tim-tim di teman saya di arkeologi, saya bilang coba mulai dari batu jaya, karena sejarah yang bisa kita telusuri itu adalah batu jaya. Memang ada Salaka Negara gitu kan, tetapi itu adalah runtutan sebelumnya, Jadi masalah bahasa, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga tinggalan warisan, yang keempat adalah berkaitan dengan keinginan untuk memandang ke depan. Nah tadi yang berkaitan dengan yang disampaikan Abah, memang bagaimana orang Sunda bangkit, tapi
ini sebenarnya bagaimana orang Sunda ini punya satu keinginan bersama, gitu. Tanpa melihat aku orang Cirebon, maaf saya pakai adat Cirebon, kemudian ada Sumedang, ada Galuh, ada Galunggung, ada mungkin Pakuan, ada mungkin Pandeglang. Ini sebenarnya harus satu amparan. Jangan merasa lagi saya pewaris Siliwangi. Namanya Siliwangi itu juga dalam sejarah nggak ada. Yang ada itu adalah rangkaian-rangkaian itu yang mungkin berpindah tempat, tapi membangun satu komunitas yang satu yang sama. Gitu. Itu memang keinginan saya itu kadang-kadang muncul bagaimana menyatukan ini. Walaupun kadang-kadang saya sudah menilai sendiri, lo bahasa Sunda aja udah lupa gimana menyatukan. Tapi itu persoalan gitu loh, persoalan. Sebab itu memang saya senang saat ini walaupun dalam rencana undang siapa ini banyak yang diundang, tapi saya juga sering komunikasi dengan Pak Subagis, Pak Tubagus, dan Pak Sultan Sepuh, karena bagaimana juga ada kedekatan emosional dengan Cirebon. Nah berikutnya juga adalah dengan teman-temannya yang sudah diundang oleh Abah, banyak yang saya kenal juga. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah ke depan memang sebenarnya beberapa penelusuran orang Sunda ini kan sebenarnya jangan sampai kita terbelenggu dengan wajib. Sebenarnya video lagi di mana Umi? Di Waduk Cililin. Dekat apa? Museum Bapak. Museum Galeri Bahari. Memenuhi undangan Bapak Ade Supandi, mantan Kasa.